Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah ja'ala syahr Ramadan syahrul maghfirah, syahrut tarbiyah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwan akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah 8 hari menjalani ibadah Ramadan. Kita berharap 8 hari ini adalah 8 hari yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amaliyah kita. Tentu yang namanya amal itu selalu ada yang mencoba mengganggunya. Maka dari itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amaliyah kita ini terlepas dari gangguan dan kita bisa melawan gangguan tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan syafaat kepada umatnya melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita minta syafaatnya Nabi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak manusia yang paling sibuk di padang mahsyar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolak-balik Rasulullah itu bersujud kepada Allah untuk meminta izin kepada Allah memberi syafaat kepada umatnya yang saat itu sudah nyemplung ya ke dalam api neraka, agar jangan mereka dimasukkan ke neraka walaupun ada iman sebesar biji zarah. Sampai seperti itu kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita minta tolong kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita adalah salah satu di antara miliaran umat Nabi Muhammad di zaman ini dan di zaman yang akan datang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita harus menjalani sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana sunnahnya Nabi dalam berakidah? Bagaimana sunnahnya Nabi di dalam hal beribadah? Bagaimana sunnahnya Nabi di dalam hal muamalah? Dan bagaimana sunnahnya Nabi di dalam berakhlakul karimah? Jangan sampai kita streng, kita kencang bicara soal akidah dan ibadah, tapi dari sisi muamalah kita rusak. Percuma kita menyampaikan pentingnya berakidah lurus, beribadah dengan benar, tetapi dari sisi muamalah kita rusak. Karena orang itu senantiasa melihat cover. Maka cover dari akidah dan ibadah yang salim, akidah dan ibadah yang benar, covernya adalah akhlak.
akhlakul karimah. Muamalah kita bagaimana dengan manusia. Itu kenapa dalam kitab Minhajul Muslim, kitab pembahasan yang paling panjang adalah kitab adab. Ya, kita sudah belajar adab bahkan terhadap orang-orang kafir. Ada adabnya. Sehingga apa? Itu bagian dari dakwah fardiyah kita. Adab itu adalah dakwah fardiyah. Dakwah bil hal. Dakwah dengan perilaku. Ya. Karena orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu tidak baca Al-Qur'an, tidak baca hadis. Yang mana dua hal tersebut adalah sumber hukum umat Islam. Mereka melihat Islam dari umat muslimnya. Mereka melihat manhaj kita itu dari attitude-nya kita. Ya. Jadi jangan sampai kita cukuplah dalam perkara duniawi kita ini pandai dalam hal teoritis tapi kosong dalam hal implementatif. Dalam hal agama, jangan sampai kita hanya sebatas teori agama kita menguasai semua. Tapi dalam hal aplikasinya, implementasinya kita jauh di belakang. Ya. Maka kita sebagai muslim ketika mendengar istilah bahwa Jepang lebih islami dari Indonesia, kita jangan baper, itu fakta. Ya, itu fakta. Islami itu kata sifat, ya. Islamnya itu kata benda, al-Islam kata benda, ya. Tapi Islami itu kata sifat. Ya, Jepang, orang Jepang rapih, ya. Antum kalau nonton sekadar nonton, ya, gak ada isi, gak dapat apa-apa. Coba antum nonton film masih kecil kita dulu, film apa? Doraemon kan? Bagaimana Nobita pulang? Ya, kalau kita kan assalamualaikum. Dia buka pintu, aku pulang. Setelah itu buka sepatu, sepatunya langsung ditaruh di atas rak sepatunya. Pernah nggak kita sadar? Selama ini kan kita hanya nunggu kalau film Doraemon tuh Doraemon ngeluarin apa dari kantongnya. Betul tidak? Tapi kita lihat bagaimana ketika Nobita pulang ke rumah, ya. Masuk rumah itu izin, kemudian membuka alas sepatu langsung ditaruh di rak sepatu. Apa kabar dengan anaknya umat Islam, anak-anak muslim? Apa kabar? Ya, kita lihat aja sebentar keluar, lihat sendal kita di luar masjid tuh. Ya, kita bandingin sendal-sendal anak-anak sekolah di Jepang, rapih tersusun. Kita bagaimana umat Islam di masjid-masjidnya? Berantakan. Ya. Kalau dipotret orang kafir motret, nah ini umat Islam. Padahal sikap rapih itu, ajaran hidup rapi itu ada dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW saja untuk sisir rambut saja diajarin, ngerapi dari Aisyah radhiyallahu taala anha sampai cara nyisir. Ya. Jadi kita jangan sampai sebagai muslim ya hanya menguasai sisi teori dalam hal agama ini, tetapi dalam hal implementasi kita jauh panggang dari api. Ini ikhwan fillah azanallahu iyyakum. Karena orang-orang kafir, orang-orang non-muslim tidak pernah melihat Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Mereka hanya melihat kita. Bayangin coba kita janjian sama orang kafir jam 4, tapi kita datangnya setengah 5. Orang kafir nggak ngelihat kitanya, Islamnya kita yang dilihat. Jadi kita sebagai muslim itu bukan hanya sekadar di pundak kita ini menjaga nama baik kita, tapi ada yang lebih tinggi dari itu, menjaga nama baik Islam. Ya, menjaga nama baik Islam. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita masuk pembahasan kita. Ya, ini sebenarnya kitabnya lanjutan ya, pembahasan lanjutan dari kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi. Masya Allah, kita sudah di penghujung kitab. Ya, dari 20 pembahasan, alhamdulillah atas izin Allah, kita sudah masuk ke pembahasan yang ke-18. Artinya tersisa 20 pembahasan lagi tentang pengagungan terhadap ilmu.
ciri-ciri orang yang mengagungkan ilmu itu ada 20. Ya, ada 20. Yang apabila kita miliki salah satu ya, dari 20 ini itu sudah cukup. Tapi kalau kita miliki semuanya, Masya Allah, itu lebih dari cukup ya. Nah yang ke-20, yang ke-18 ini kita membahas mengenai at-tahaffuzu fi mas'alatil alim ya, berhati-hati ya di dalam bertanya kepada al-alim, kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada syekh kita. Bagaimana ketika kita ada hajat ingin bertanya kepadanya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Dan bagaimana caranya dan apa tujuannya? Ya. Jangan sampai kemudian di dalam pertanyaan tersebut kita punya maksud lain. Ingin mengetes misalnya. Ya. Kalau kita ingin mengetes berarti kita mencoba apa? Ingin menakar seseorang. Ya. Udah tahu belum nih orang? Tiba-tiba ketika yang kita tanya, ustadz kita yang kita tanya itu nggak tahu apa yang kita tanya, kemudian muncul dalam hati kita ini, secara otomatis saja merendahkan beliau, ya, merendahkan beliau. Maka ini bentuk sebenarnya, ya, merendahkan ilmu tadi. Bentuk kita tidak mengagungkan ilmu. Ya kalau kita sudah tahu, kenapa harus bertanya? Ya, apalagi niatnya ngetes. Maka dari itu di dalam kitab ini dikatakan bahwa ada 4 langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin bertanya kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada syekh kita, kepada siapapun itu. Selagi itu adalah orang tempat kita bertanya tentang ilmu, maka 4 hal ini harus kita miliki. Ya, 4 hal ini harus kita miliki, harus kita jaga di dalam diri kita. Sebagaimana judul kita hari ini, at-tahaffuzu fi mas'alatil alim. Berhati-hati di dalam bertanya kepada guru. Yang pertama, al-fikru fi su'alihi limadza yas'al. Memikirkan, ya, terlebih dahulu pertanyaan yang kita ingin tanyakan itu kenapa harus ditanyakan? Apakah pertanyaan itu memang objeknya kita tidak tahu? Ya, harus kita pikirkan. Ya, apakah penting pertanyaan tersebut kita tanyakan? Harus kita pikirkan dulu. Jangan sampai kita bertanya pertanyaan yang tidak penting, gitu. Pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut bahkan bukan hanya membingungkan kita, tapi membingungkan orang yang ditanya. Seperti apa pertanyaannya? Ini banyak kan, dijadikan konten, bahkan dijadikan candaan. Kita sudah belajar. Apakah kalau Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, kita saat ini hidup di surga? Ini pertanyaan apa? Ini pertanyaan yang berangkat dari orang bingung, yang ingin menularkan kebingungannya. Dan ini pertanyaan tidak perlu ditanya. Ya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Itu bentuk kedurhakaan Nabi Adam alaihissalam pada saat itu. Ya, sudah dijawab. Dan itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaddarallahu ma syafa'al. Segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, ya qaddarullah. Jadi bagaimana kita bertanya tuh, ikhwanil fillah azanallahu wa iyyakum. Ketika kita bertanya, bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah amal kita. Itulah pertanyaan yang harus kita keluarkan. Makanya al-fikru fi su'alihi limadza yas'al. Mikir dulu. Ya, soal yang kita tanya ini kenapa harus ditanyakan? Kita baca lagi soal tersebut. Ya. Fayakunu qasduhu minas su'al at-tafaqquhu wa ta'allum. Maka hendaknya qasduhu minas su'al, maksud dari soal tersebut atau pertanyaan tersebut adalah littafaqquhu wa ta'allum,
dalam rangka supaya kita faham dan dalam rangka supaya kita belajar. Ya. Itu tadi. Usahakan pertanyaan yang kita berikan tersebut, yang kita tanyakan tersebut adalah pertanyaan yang jawabannya itu bisa menambah ilmu, menambah iman, menambah amal. La ta'annut wa tahakkum. Bukan untuk mencari kesalahan, mencari kelemahan, ya, syekh tersebut. Dalam rangka kita ingin membandingkan syekh fulan dengan syekh alan. Makanya di beberapa kajian Anda sampaikan, ketika antum hadir di suatu majelis seorang syekh, antum tidak paham, tidak nyambung dengan penjelasan syekh tersebut, maka tanya dengan syekh tersebut. Bukan antum simpan, antum tanya ke syekh yang lain. Dan ketika antum bertanya kepada syekh lain, antum sebut nama syekh tadi, maka ini menjadi fitnah. Menjadi apa? Api fitnah. Api fitnah bagi siapa? Bagi kedua syekh. Ya. Kita akhirnya menjadi meremehkan syekh ini, ya. Adapun syekh tempat kita bertanya tadi, dia bisa jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ujub. Itu otomatis. Kalau kita membuka kitab Talbis Iblis, maka tidak ada yang pernah tuntas membahas kitab Talbis Iblis itu, majelis-majelis dimanapun. Karena apa? Sang ustadznya pun saja, gak usah ada ustadz yang lain mungkin lebih soleh dari anak sendiri membaca gemetar. Kenapa? Karena Talbis Iblis itu menyasar dari awam sampai alim, ya, dari ahli ibadah kepada ahli maksiyah, dari ahli ta'ah kepada ahli maksiyah, menyasar semua. Jadi orang alim bukan berarti tidak bisa tersambar talbis iblis, bisa. Nah, salah satunya itu, maka pernah Anda sampaikan sudah, ketika bertanya tentang pendapat seorang ulama, ya, jangan sebut namanya. Katakan, ya syekh, ya ustadz, ada pendapat yang mengatakan demikian. Bagaimana sebenarnya? Ana merasa kok agak terganggu. Bagaimana pandangan antum ya syekh, ya ustadz? Seperti itu. Jangan pernah sebut nama orangnya, agar tidak menjadi api fitnah. Inilah makanya berhati-hati kita dalam bertanya kepada alim. Bertanya, hati-hati. Ya. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala itu pernah mengusir muridnya. Ya, pernah mengusir muridnya yang mencoba bertanya, tapi pertanyaan tersebut menimbulkan kegaduhan, disuruh pulang. Ya. Itu tadi. Maka dikatakan di sini ketika bertanya tuh la ta'annud wa tahakkum. Jangan untuk mencari kesalahan, mencari kelemahan, dan wa tahakkum, untuk menyombongkan diri. Kita bertanya, maka bertanya itu dengan kertas saja. Sehingga tidak muncul dalam hati kita itu waspada dengan talbis iblis, ikhwah. Ya. Setan iblis itu mengalir di darah kita ini. Setan itu. Maka ketika bertanya pun jangan sampai pertanyaan kita itu ingin menunjukkan di hadapan para mustami'in yang lain bahwa ilmu kita udah jauh, bacaan kita sudah jauh. Ojo, jangan. Tidak boleh. Hati-hati. Fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuharramu barakatal ilm. Maka barang siapa, ya, maka sungguhnya siapa yang bermaksud buruk, man sa'a qasduhu fi su'alihi, di dalam pertanyaannya tersebut, yuharramu barakatal ilmi,
maka diharamkan baginya keberkahan ilmu. Allah SWT. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, ya. Dalam agama ini, ya, yang kita butuhkan dari ilmu agama ini adalah keberkahannya, bukan sekadar pengetahuan. Maka dari itu bertanya saja kita ada adabnya, ada tata caranya yang harus kita penuhi. Jangan sampai kemudian kita melampaui batas. Jangan sampai kemudian kita salah niat di dalam bertanya. Kemudian dikatakan wa yumna'u manfa'atah, dan dia terhalang dari manfaat ilmu tersebut. Apa manfaat ilmu? Manfaat ilmu adalah amal. Kalau ternyata kita sudah memiliki pengetahuan tentang sebuah ibadah, tapi ibadah itu berat kita kerjakan, berarti ibadah tersebut, ilmu tentang ibadah tersebut tidak bermanfaat untuk kita. Tidak bermanfaat untuk kita. Maka sangat penting, ya, kita berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita bertanya kepada guru kita bertanya kepada ustadz kita dalam rangka ingin mencari kesalahan, ingin membandingkan antara masyayikh dengan syekh yang lain, ingin membandingkan antara ustadz yang lain dengan ustadz yang lain, atau dalam rangka ingin menyombongkan diri. Ya. Kalau ini kita lakukan, yuharramu barakatul ilm, maka kita diharamkan dari berkahnya ilmu. Diharamkan dari berkahnya ilmu. Ilmu kita menjadi tidak berkah, sehingga wayumna'u manfa'atah, dan kita dijauhkan dari manfaat ilmu tersebut. Kita sudah tahu tentang pentingnya sholat berjamaah, tapi ternyata kita tidak mampu untuk berangkat sholat berjamaah. Artinya apa? Ilmu tentang sholat berjamaah tadi tidak berkah. Kita tahu keutamaan sholat, kita tahu hikmah sholat, tapi kita meninggalkan sholat. Artinya apa? Pengetahuan kita tentang sholat, tentang keutamaan sholat, tentang hikmah sholat, itu jauh dari keberkahan, tidak bermanfaat untuk kita. Allah Ta'ala. Ya, ini baru bab bertanya yang harus kita hati-hati. Kemudian al-aslu tsani, pondasi yang kedua, ya, dalam hal bertanya kepada seorang alim adalah at-tafattunu ila ma yas'alu anhu, memahami tujuan dari pertanyaan. Fala tas'al amma la nanfa', fala tas'al amma la naf'a fih, jangan bertanya tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sudah disinggung di awal tadi. Banyak nih kan pertanyaan-pertanyaan dijadikan guyonan-guyonan di bulan Ramadan ini. Ya, ngundang ustadz, dijadikan konten. Ya, apa pertanyaannya? Ustadz, kalau kita mandi lalu ketelan gayung, batal nggak puasanya? Ketelan gayung, bukan puasnya yang batal, Anda batal jadi orang waras. Bagaimana mungkin gayung bisa ketelan? Itu gimana? Sering kan? Sementara menjadikan agama itu senda gurau, candaan, apa? Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berat konsekuensinya. Kalau babi dimakan dengan baca basmalah atau disembelih dengan membaca basmalah, apakah babinya menjadi halal?
Ini kan ada kan konten yang demikian. Ngundang ustadz, apa manfaatnya kita bertanya demikian? Bukankah sudah menjadi dasar bagi seorang muslim tahu bahwa babi itu haram? Ya. Nah, kita yang seperti itu jangan diapresiasi. Kalau perlu report, jangan dicontoh. Apalagi banyak. Kalau judi menang, bersyukur atau istighfar? Apa ini? Pertanyaan apa ini? Kalau judi menang, bersyukur atau istighfar? Sering kan? Ya, dengar kalimat judinya saja sudah istighfar. Mau menang, mau kalah. Kalah lebih bahaya. Lebih tenggelam inti. Ya. Banyak kan pertanyaan-pertanyaan tidak bermanfaat itu dijadikan konten. Ya. Allah. Ini yang dijaga-jaga para ulama. Jangan menjadikan agama itu olok-olokan, senda gurau, ya. Imma bin nazari ila halik. Adapun yang dimaksud dari ini adalah ketika kita bertanya perlu dilihat kondisi penanya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam, ikhwah, itu kalau ditanya para sahabat, Rasulullah menjawabnya dengan melihat kondisi sahabat tersebut. Kalau sahabatnya ini orang medit, Rasulullah melihat terindikasi yang bertanya ini medit gitu ya. Tahu medit? Pelit. Ketika ditanya apa amalan yang paling utama, apa Rasulullah jawab? Sedekah. Jadi mainnya psikologi Rasulullah. Ya. Ada yang bertanya, Rasulullah melihat terindikasi yang bertanya ini pemberang. Pemberangnya apa itu? Marah. Apa jawabnya Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Apalagi pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahabat bertanya. Ini sahabat bertanya, ini orang yang gawenya apa? Ada kan sahabat Nabi itu yang sukanya ketawa ya. Ya, humoris gitu, banyak ketawa. Apa kata Rasulullah? Jangan banyak tertawa. Karena tertawa dapat mengeraskan hati. Bukan berarti Rasulullah ngelarang kita tertawa. Rasulullah itu bercanda juga, cuman tidak banyak. Rasulullah tertawa. Bedanya apa? Tertawanya Rasulullah tidak sampai nampak lidahnya di luar. Ya, bahasanya itu ngakak atau terbahak-bahak. Jadi ini Rasulullah, imma bin nazari ila halik. Seorang syekh juga bertanya melihat kondisi. Nah, antum bertanya di zaman canggih seperti ini yang video mudah dipotong-potong, hati-hati juga bertanya tentang perkara-perkara yang butuh tafsiliat, butuh perincian. Antum bertanya, ya, apa hukum halaqah? Ya, apa hukum halaqah? Bertanya kepada seseorang yang sudah a priori dengan istilah halaqah, ya, sehingga apa? Ustadznya terbawa. Itu dikatakan kan api fitnah. Ustadz terbawa bahwa halaqah itu tidak ada di masa Rasul dan para sahabat. Apalagi halaqah di zaman ini yang ngisi itu yang seperti ini. Yang dikritisi harusnya yang ngisi, bukan halaqahnya. Akhirnya blunder, akhirnya menjadi api fitnah. Ya. Siapa yang bertanya itu? Ya kita ini, para thalabul ilmi itu. Ya. Seharusnya pertanyaan bagaimana? Ya Ustadz, bagaimana sih konsep halaqah yang benar? Begitu loh. Paham? Bagaimana tanggapan Ustadz tentang liko-liko yang diselenggarakan oleh kelompok A, kelompok B, kelompok C?
Itu nyari musuh, nyari ribut. Akhirnya ustadznya terpancing ngejawab, dan ngejawabnya ngelindur. Ya, bagaimana mungkin dikatakan halaqah tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat? Ya, apa yang dilakukan Rasulullah di Baitul Arqam bin Abi Arqam? Halaqah, liqa. Ya, harusnya pertanyaannya diganti diksinya. Bagaimana konsep halaqah yang benar? Begitu loh. Ya. Begitu. Jadi kondisi ini harus dilihat au bin nazari ilal mas'alatin nafsiha. Ya, dan dilihat dari konten pertanyaan itu sendiri. Ya. Kalau majelis-majelis umum seperti ini ikhwah, bertanyalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu umum, global, mujmal. Kalau ada masalah-masalah yang mendalam, itu perlu majelis khusus. Ya, perlu apa? Majelis khusus. Ya. Perdebatan, kalau tidak, banyak ini fitnahnya nih. Banyak kan potongan-potongan video yang menimbulkan polemik. Berangkat dari mana? Berangkat dari pertanyaan. Ya. Nah itulah, kembali lagi kalau kita kembalikan ke makkid yang sebelumnya, ada namanya zallatul ulama, ketergelinciran ulama, dan bagaimana kita menyikapi ustadz-ustadz, ulama-ulama yang tergelincir, terpeleset lidah, terpeleset sikap dan lain sebagainya. Kita sudah pelajari, alhamdulillah. Ya. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ini pertanyaan yang kedua. Ya. Langkah yang kedua ketika kita ingin bertanya, memahami tujuan dari pertanyaan. Ya. Memahami kondisi, ya, dari latar belakang pertanyaan tersebut dan konten serta konteks pertanyaan tersebut. Ya. Makanya Anda pernah beberapa kali ketika antum memberi pertanyaan, tunggu dulu. Ya. Ini perlu pentafsilan. Perlu apa? Pentafsil, perincian. Ya, apalagi bab akidah. Ini bahaya. Ya. Bab akidah perlu perincian lagi. Agar apa? Agar kita tidak mudah mengkafirkan, ya, memusyrikan saudara kita sama muslim. Ya. Kita menyebut saudara kita kuburiyun yang sedang berziarah, itu secara otomatis kita sedang mengkafirkan dia. Kuburiyun. Ya. Itu kita secara otomatis loh mengkafirkan mereka. Artinya penyembah kubur. Orang ziarah itu apakah dia sedang menyembah kubur? Tidak. Ya. Tidak. Ulama berbeda pendapat. Kita lihat dulu. Kalau dia benar-benar minta ke penghuni kubur, itulah syirik. Sudah, apakah seperti itu kita lihat mereka yang sedang ziarah itu? Hah? Tidak. Ya. Adapun kalau memang jelas, memang iya dikatakan iya kami meminta kepada penghuni kubur, baru kita anggap dia kuburiyun, kita ingatkan dia. Ya, ini berdosa. Ini syirik. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa ini makam orang soleh, ya, dia ingin bertabaruk, ya, maka ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan itu bid'ah, ya, apa itu? Itu bid'ah, ya, karena bisa berdoa sendiri di rumah, maka tinggalkan, ya, tinggalkan. Adapun kalau berdoa, ya Allah, dia berdoa dalam kubur, ya, limpahkanlah aku karunia sebagaimana karunia yang telah engkau limpahkan kepada orang yang ada di dalam kubur ini, maka ini tidak syirik. Perhatikan redaksinya. Ya Allah, limpahkanlah aku karunia sebagaimana karunia yang telah engkau berikan kepada penghuni kubur ini. Kalau seperti itu sah, karena orang soleh, ya, harus menjadi teladan kita. Ya, harus menjadi teladan kita. Dianggap ghulu, ya,
Itu tuduhan. Ya, itu tuduhan. Dan ghulu ini memang ancaman semua pengikut. Kalangan kaum muslimin itu terancam ghulu, termasuk yang suka menuduh orang ghulu itu pun ghulu. Ketika gurunya dikritisi pendapatnya, mereka tidak terima. Ya, mereka tidak terima. Tapi ketika mengkritisi guru orang lain sangat lancar. Ya. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, masih lanjutan paragraf bagian yang kedua. Mawa mithluhu su'alu amma lam yaqa. Misalnya kita bertanya tentang sesuatu yang tidak yaqa, tidak nyata. Ya, tidak nyata. Misalnya, begitu pertanyaan kita. Ya. Itu belum nyata. Au ma la yuhaddatsu bihi kulli ahad, atau pertanyaan yang tidak bisa menjadi konsumsi publik. Ya. Zaman sekarang ini banyak akhirnya tidak bisa jadi konsumsi publik, ya gara-gara inilah. Kita ngomong khilafah, kagak dibilang HTI. Ya dah. Padahal khilafah itu cita-cita seluruh umat Islam. Puncaknya itu adalah kekhilafahan nanti. Kalau antum tidak beriman dengan itu, terus ngomong apa? Ya, agak ngerem nih gasnya, hampir mau ngegas tadi. Ya, karena kita akan dipimpin oleh seorang imam. Ya, Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, dan itu nama jasad bukan nama ruh. Paham ya? Itu nama jasad bukan nama ruh. Sekarang kan lagi heboh nama ruh nih. Ya. Dia bilang bahwa Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah itu nama ruh, bukan nama jasad. Ya. Kan sekarang lagi heboh nih. Ya. Enggak mau disebut nama. Ya. Sehingga sekarang semua para ulama, masyayikh dari kalangan Nahdlatul Ulama pun juga sedang menasihati beliau. Ya. Ya, sudah menasihati beliau karena sudah melampaui batas, ya. Melampaui batas. Ya, kita skip. Ingat, kekhilafahan itu ada, harus kita imani. Kapan terjadinya kita nggak tahu, gitu loh. Rasulullah menyebut tanda-tanda kiamat itu sudah sejak zaman Rasulullah. Apa itu? Bulan terbelah. Sudah kiamat belum? 1400 tahun sampai sekarang belum ada kiamat. Nah, kita jangan sibuk kapan kiamatnya. Jangan sibuk melihat alamah-alamahnya, tanda-tandanya. Kita sibuk mempersiapkan diri bagaimana menghadapi kehidupan setelah kiamat. Akhir zaman tuh, tanda-tanda akhir zaman tuh sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi di zaman ini lebih nampak. Nah, kita jangan sibuk itunya. Kapan ya kiamat? Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tugas kita cuma sibukkan diri kita, ya, bagaimana mempersiapkan kehidupan setelah kiamat itu. Bekalnya. Nggak kuat kita ngadapin hari kiamat. Idza zilatil ardu zilzalaha. Tapi yang jelas ketika kiamat terjadi itu, umatnya Nabi Muhammad SAW tidak mengalaminya. Umat Muhammad SAW tidak mengalami guncangan-guncangan tersebut. Kenapa? Sebelum kiamat itu terjadi, akan ada angin yang berhembus, lembut, menabrak tubuh kita, membawa ruh kita. Paham? Itulah kiamat terjadi. Umat Islam hanya jasadnya saja yang terpelanting, yang guncang sana guncang sini. Ya. Ruhnya sudah terbawa oleh angin yang lembut. Ya. Jadi siapkan diri kita bagaimana menghadapi akhir zaman. Jangan disibukkan dengan prediksi ini, prediksi itu, prediksi ini, prediksi itu. Ngomong ini, ngomong itu. Akhirnya kan antum sendiri yang sudah sering ikut kajian akhir zaman nganggap ini lama-lama kok kayak dongeng ceritanya ya. Imam Mahdi sekarang sudah hidup, lagi ada di Mekah, lagi ada di Madinah, umurnya segini.
Dajjal sekarang sedang ada di sebuah ruangan, ya, di sebuah pulau. Itu rahasia Allah. Kita cukup mengimani perkara gaib. Tentang terjadinya, munculnya dua hal tersebut, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya penting bagaimana? Yuk ngajak orang sholat. Itu loh cara ciri-ciri orang-orang yang mempersiapkan diri menuju akhir zaman. Ajak orang lagi ke masjid, ya kan? Tuh di tiang-tiang lampu merah tuh, banyak itu, ya. Sederhana itu, ya. Pejuang subuh, masya Allah, ya. Ingetin orang sholat berjamaah, kembali ke masjid, ya. Simpel kan dakwah kan? Dakwah itu harus seperti ini. Justru dakwah seperti ini yang berat nih. Kalau apa yang anak ucapkan kemudian tidak anak lakukan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berat. Ya. Udah tempel pun, ayo kita sholat. Ya. Ayo kita zakat, ayo kita sedekah. Sesederhana itu. Mustahil ada orang yang tidak tersentuh hatinya baca itu, mustahil. Yang biasa sholat saja gemetar. Iya, kita kembali ke masjid. Ya. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kembali ke sini. Jadi jangan dulu kita bertanya perkara-perkara yang belum terjadi. Apalagi yang tidak nyata. Ya. Wa inna ma yakhussu bihi qaumun duna qaumun, atau memberi pertanyaan yang itu hanya untuk kaum tertentu, atau kita memberi pertanyaan itu untuk nembak suatu kaum. Paham nih maksudnya? Menembak suatu kelompok. Apalagi di zaman canggih ini bahaya, semua terekam. Ya. Akhirnya memecah belah. Perpecahan paling pahit, ya, di antara umat Islam itu bukan beda organisasi, bukan beda wajihah, bukan beda komunitas, tapi perpecahan hati kaum muslimin itu yang paling mengerikan. Ketika umat Islam sudah tidak ada ruhama bainahum. Sementara umat Nabi Muhammad SAW itu ruhama bainahum, saling mengasihi, saling mencintai, saling menjaga kehormatan saudaranya, walaupun sedang ada khilaf di antara mereka. Apalagi khilaf-khilaf yang sifatnya mu'tabar, khilaf-khilaf yang ratusan tahun sudah disepakati ulama, kita beda nih di sini nih. Lantas kenapa kita ributkan lagi di zaman ini? Kalau kita hajar teman-teman kita kaum muslimin yang satu shaf sama kita, yang satu atap masjid sama kita. Kenapa? Ya, maka hati-hati. Usahakan pertanyaan itu pertanyaan yang bermanfaat untuk kita, yang ketika kita mendengar jawaban itu bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah amal. Itu pertanyaan yang benar, ya, yang harus kita berikan kepada guru kita. Al-aslu tsalis, yang ketiga, al-intibahu ila salahiyati hali syekh li ijabati an su'al. Nah, kalau ini kembali pertanyaannya kita mempertimbangkan, ya, kepada kondisi syekh kita, kondisi guru kita, ya, pada saat kita berikan pertanyaan, ya. Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu. Jangan kita bertanya dalam sesuatu yang tamnu'uhu, dalam sesuatu yang tidak mungkin, tidak memungkinkan. Misalnya kakaunihi mahmuman, seperti beliau dalam kondisi sangat bersedih, ya. Kondisi beliau sangat bersedih, au mutafakkiran, atau sedang berfikir, ya. Au rakiban sayyaratah, atau sedang fokus berkendara. Ini kalau yang biasa nemenin ustadz nih di jalan, ya, nganter pergi ustadz, pulang pergi ustadz. Kalau lagi di mobil, nah ustadznya mengendarai, jangan ajak ngobrol. Atau kita yang sedang berkendara, jangan ngajak ngobrol, fokus. Kami waktu itu nemenin guru kami ngisi daurah di Jakarta, iya.
Jadi teman ini bertanya, sambil setir dia bertanya. Tapi memang ustadz ini memang luar biasa. Apa kata beliau? Ahsannya kita fokus dulu di jalanan ini. Jangan banyak ngobrol. Banyak zikir. Beliau seperti itu. Padahal pertanyaan teman ini penting. Nanti pas sudah sampai di rest area, baru beliau ingatkan. Ustadz itu ingatkan. Antum tadi mau tanya apa? Masya Allah. Ya. Itu guru yang memang tidak membangun gap dengan muridnya. Ya. Kalau kita punya guru tidak membangun gap dengan kita, nah kita hati-hati. Ya. Terkadang kita malah nganggap ngeremehin. Bisa lah nih CS. Tidak boleh seperti itu. Ya. Itu ujian buat kita. Ternyata guru kita ini mau gitu. Tawadu dengan kita. Di Yaman itu, cerita teman-teman yang di Yaman. Ya. Para masyayikh itu ya main apa? Kalau kita tuh istilah tuh kasti gitulah. Ya, main kasti. Lomba lari, ya, main sama tolib-tolibnya, biasa saja. Tapi kalau sudah di kelas, sudah beda kondisi. Maka tadi sudah dibahas, perhatikan kondisi. Ya, kalau lagi di luaran, lagi bukan di luar majelis, ya kalau bisa tahan dulu pertanyaan. Kalau mau bertanya, ya bilang baik-baik, udah tenang belum nih? Ya, ustadz kita, guru kita, baru kita berikan pertanyaan. Dan kalau beliau tidak menjawab dan beliau bilang nanti, sebagaimana di Makkit ke-16, kita bersabar. Ya, kita bersabar. Atau WA kita tidak dibalas sementara sudah di-read, kita juga bersabar. Kalau perlu diingetin. Ya, kalau perlu diingetin. Ulang lagi, ya, ulang lagi. Diingetin. Enggak apa-apa kok. Ya. Enggak sehoror itu juga ustadz-ustadz tuh kok. Ya. Kitanya bersabar. Kemudian bal yatahayyanu thayyiban nafsi. Ya. Tapi tunggulah ya. Kondisi itu semua makin tenang ya. Ini sambungan dari pembahasan poin ketiga. Adapun poin keempat, tata cara bertanya kepada guru adalah tayaqquzu as-sa'il illa kaifiyati su'ali. Sebagai penanya, ya, kita harus memperhatikan bagaimana cara bertanya. Bi ikhrajihi fi surati hasanatin muta'addibah, yakni mengajukannya dengan baik dan penuh adab. Ya. Fa yuqaddimu ad-du'a li syekh. Awali dengan mendoakan guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Atau kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya, semoga Ustaz sehat. Ya, semoga Ustaz dan keluarga sehat. Itu dulu awali. Jangan kita mau bertanya di zaman ini karena ada WA ya, Assalamualaikum Ustaz. Udah nggak ada apa-apa lagi. Mau ngajak chatting. Ya, langsung ikhwah. Assalamualaikum Ustaz. Doakan ya. Doakan beliau. Isi langsung apa yang ingin kita tanyakan. Jangan nunggu Ustaznya jawab Waalaikumsalam. Kalau sempat 10 orang yang kayak gitu, habislah waktu guru kita meladenin 10-10-nya bertanya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung salam, doa, isi. Salam, doa, isi. Jangan assalamualaikum dulu. Banyak itu seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Makanya akhirnya dari WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis, biar ada autoresponder, ya. Masya Allah tabarakallah. Ya, silakan tulis apa yang ingin dipertanyakan, gitu. Ya, langsung kontennya, langsung isinya. Jangan tunggu dibalas Waalaikumsalam, lama ikhwah. Ini fikih media sosialnya sekarang sudah ada nih, ya. Jadi kalau mau kita bertanya pada Ustadz, Assalamualaikum, doa untuk beliau dan isi pertanyaan. Seperti itu, ya. Kemudian wa yubajjiluhu fi khitabih.
Apa di sini dikatakan yang harus kita lakukan? Ya, berbicara dengan sopan santun, ya, dengan bahasa yang ana, jangan aneh. Paham nih? Saya, ya, jangan aku. Ini kita bahasa tentang Jambi ya. Aku itu kalau di Jambi kan beda ya. Kalau ke Jakarta ngomong aku itu, ya, apalagi kelawan jenis, bahaya. Ya, bahaya. Aku itu bahasa manja kalau di Jakarta. Ya, maka anak kalau sepupu-sepupu anak beraku-aku anak nggak masalah. Tapi kalau di Jambi adik anak aku tuh agak gimana gitu ya. Aku. Saya langsung seperti itu. Ya. Wala takunu mukhatabatuhu lahu ka mukhatabatihi ahlas suq wa akhlaqil awam. Jangan kita mengeluarkan kalimat atau bahasa-bahasa ya seperti kita sedang berbicara dengan orang pasar, ahli suq wa akhlaqil awam, atau dengan orang awam atau sesama kita lah teman tongkrongan. Jangan. Ya. Jadi yang keempat ini, ketika kita ingin bertanya kepada guru kita, mulai dengan salam, kemudian doakan beliau, ya, ahsanallahu ilaikum, ya, ahsanallahu ilaikum. Itu paling pendek, lebih pendek daripada bahasa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan, memberikan kesehatan dan segala kebaikan kepada Ustadz. Panjang, ahsanallahu ilaikum Ustadz, selesai. Itu sudah doa atau hayyakallah, ya, itu sudah doa. Ya, kemudian ke konten dan pilih bahasa yang tepat, bukan bahasa anak tongkrongan, bukan bahasa orang pasar, bukan bahasa orang-orang awam, aneh, ente, elu, gue. Lain kalau ustadznya ternyata yang mulai duluan, seperti Uje rahimahullah, itu biasa itu. Ya, karena dulu anak satu manajemen dengan beliau, biasa itu kalau udah ngobrol, ya, biasa. Aneh mana? Lu kemana aja lu? Nah, itu biasa. Itu kalau sudah mereka yang mau mulai itu sesama itu biasa. Ya karena satu ya tidak bisa tidak bisa disamakan. Nah kita sebagai murid nggak boleh seperti itu kepada guru kita. Ya. Taib. Inilah ikhwani fillah sallallahu yakum, 4 perkara ya yang kita bahas pada hari ini tentang berhati-hati ya di dalam bertanya kepada al-alim. At-tahaffuzu fi mas'alatil alim. Berhati-hati dalam bertanya kepada alim. Dan penutup dari ana, setelah kita bertanya tentunya kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu. Dan di dalam agama kita, ilmu agama itu ya bukan sekadar pengetahuan yang kita cari, tapi juga keberkahan. Karena keberkahan ilmu melahirkan amal yang istiqomah. Karena ada di sana karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang memiliki ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.